Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elsa Farera Fadia dengan ujung NIM 12. Teman-teman pernah berpikir nggak sih kenapa air laut dapat menghantarkan listrik sedangkan air murni tidak? Nah, jawabannya ada di konsep larutan elektrolit. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yuk simak sampai akhir. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu larutan? Nah, jadi larutan adalah campuran yang bersifat homogen antara dua zat atau lebih yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas di dalamnya, di mana ion-ion ini terbentuk ketika zat terlarut mengalami ionisasi atau disosiasi di dalam pelarut. Larutan elektrolit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang terionisasi secara sempurna. Karena dia terionisasi secara sempurna, otomatis ion-ion yang bergerak bebas di dalamnya sangat banyak, sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat baik. Contoh larutannya yaitu natrium klorida, asam klorida, kalium peroksida, natrium hidroksida, garam dapur, air aki, dan sebagainya. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan yang tidak terionisasi secara sempurna atau hanya terionisasi sebagian saja. Otomatis ion-ion yang bergerak bebas di dalamnya itu hanya sedikit, sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah. Contohnya itu seperti asam asetat, amonium hidroksida, air kelapa, perasan air jeruk, dan sebagainya. Yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak terionisasi sama sekali. Karena dia tidak mengalami ionisasi, otomatis tidak ada ion-ion yang bergerak bebas di dalamnya, sehingga membuat larutan non-elektrolit ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya itu seperti urea, alkohol, larutan teh, larutan kopi, larutan gula, dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui apakah larutan tersebut masuk ke elektrolit lemah, elektrolit kuat, atau non-elektrolit, kita bisa melakukan percobaan dengan menggunakan alat uji daya hantar listrik. Alat uji daya hantar listrik terdiri dari baterai, dua buah elektroda, bohlam lampu, dan kabel sebagai penghubung. Cara melakukannya yaitu kedua buah elektroda dimasukkan ke dalam larutan yang biasanya ditempatkan di dalam gelas kimia. Di dalam percobaan, untuk larutan elektrolit kuat, lampu menyala dengan terang dan terdapat banyak gelembung gas di sekitar elektrodanya. Untuk larutan elektrolit lemah, lampu menyala dengan redup dan hanya ada sedikit gelembung gas di sekitar elektrodanya. Dan untuk larutan non-elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas di sekitar elektrodanya. Nah, agar kita lebih paham dengan materi ini, mari kita jawab contoh soal berikut ini. Pertanyaannya, kenapa ion-ion dalam larutan elektrolit dapat bergerak dan menghantarkan listrik? Nah, jadi ion-ion dalam larutan elektrolit dapat bergerak karena senyawa elektrolit yang dilarutkan di dalam air terdisosiasi menjadi ion-ion bebas, di mana ion-ion ini ada yang bermuatan positif atau kation dan ada yang negatif atau anion. Ketika larutan diberikan tegangan listrik, ion-ion yang bermuatan positif akan bergerak menuju ke elektroda yang bermuatan negatif, dan sebaliknya ion-ion yang bermuatan negatif bergerak menuju ke elektroda yang bermuatan positif. Pergerakan ion-ion inilah yang memungkinkan larutan elektrolit untuk menghantarkan listrik. Baik, terima kasih sudah menonton dan bye-bye!